Kita memasuki bulan kitab suci nasional. Orang Katolik sering dikatakan jarang membaca Alkitab. Benarkah itu? Tidak benar. Jarang pegang Alkitab, ya. Membaca, kita tiap minggu membaca Alkitab. Ini Alkitab, Bapak Ibu. Jadi Alkitab itu bukan saja buku yang tercetak itu. Firman Tuhan itulah Alkitab. Kalau kita terikat kepada bukunya saja, ada banyak orang punya banyak buku disimpan, nggak dibaca-baca kok. Tetapi firmannya kita baca setiap minggu, mungkin setiap hari juga. Ketika kita bersikap baik kepada orang, kita sedang melakukan firman di dalam Alkitab. Jadi jangan lagi mau dicap bahwa orang Katolik tidak membaca Alkitab. Kita baca. Membawa, ya kita mungkin jarang membawa Alkitab. Kalau ada yang dipraktis, kenapa harus bawa yang berat-berat? Kan begitu. Kalau bisa melakukan firman Tuhan, kenapa cuma membaca, tidak melakukan? Kalau sungguh melakukan firman Tuhan, kenapa ada yang dipilih-pilih? Ada yang saya suka, ada yang tidak suka. Ini kembali kepada pelaksanaan sebenarnya. Ada banyak orang bahkan tidak kenal Alkitab. Di daerah-daerah terpencil orang boro-boro punya Alkitab. Mau makan saja sulit kadang-kadang. Ada banyak orang tidak seagama dengan kita, mereka juga tidak kenal Alkitab. Tetapi mereka tahu isi Alkitab. Dan mereka melakukannya. Tahu maknanya. Bukan tahu Yesus itu siapa, dari mana dia, buat apa dia. Itu mungkin tidak terlalu penting. Tetapi tahu mengasihi orang. Tahu mengampuni orang. Tahu berbuat baik kepada orang lain. Itulah isi Alkitab yang sebenarnya kita lakukan. Kalau kita merasa kita kurang melakukan, mari kita perbaiki. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa si tuli akan mendengar dan si bisu akan bersorak-sorai. Satu hal yang ekstrim. Orang tuli sekarang mendengar. Orang yang bisu tidak hanya berbicara tetapi bersorak-sorai juga. Di sini ingatkan kepada kita bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang jauh melebihi harapan kita. Jauh melebihi rencana dan dugaan kita. Kalau kita manusia berpikir kalau saya berbuat A, maka hasilnya A nanti. Tapi Tuhan bisa kasih kita hasil A sampai Z. Artinya jangan membatasi kemurahan hati Tuhan. Jangan membatasi kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan mau menyelamatkan semua umat manusia seperti difirmankannya, maka hendaknya kita percaya dan juga mendukungnya. Tanda-tanda kita mendukung rencana Tuhan ini adalah ketika kita mulai belajar menghormati orang bukan dari agamanya, tetapi dari apa yang ia buat. Kalau orang ini berbuat baik, maka orang ini sedang melakukan rencana Tuhan untuk diselamatkan. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan orang, bukan saja dia yang mau menyelamatkan, tetapi dia juga menuntut dari kita berbuat sesuatu. Ada tindakannya. Jangan hanya mengatakan saya percaya, tapi ada tindakannya. Apa bukti saya percaya? Ketika saya juga mau mengampuni orang, karena Alkitab berkata demikian, karena itu perintah Tuhan. Ketika saya juga mau berkorban bagi orang lain. Ketika saya juga mau melayani orang meskipun dia tidak seagama dengan saya. Meskipun dia tidak sesuku dengan saya, atau tidak sependapat dengan saya. Kalau dia butuh bantuan, saya bantu dia. Itulah firman Tuhan yang kita laksanakan. Jadi bukan hanya sekedar menghafal, tetapi tidak melakukannya. Bahkan melakukan firman yang lain. Kita lihat bacaan yang kedua. Allah memilih orang sederhana untuk mewarisi kerajaannya. Jadi lihat, ini satu firman Tuhan lagi, bahwa apa hebatnya engkau dan apa benarnya engkau, jika engkau menerima orang ke dalam pestamu, ke dalam kumpulanmu, dengan kriteria kalau dia punya uang banyak, kalau dia punya kuasa, kalau dia cukup berpengaruh. Apa hebatnya engkau? Justru Tuhan katakan, terimalah semua orang, bukan hanya orang-orang yang kau pilih menurut kriteriamu. Sebab sebenarnya tidak ada orang dilahirkan sebagai orang kaya. Kita semua lahir dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa. Seorang bayi ketika lahir, dia menangis, tangannya terkepal. Kenapa dia menangis? Sebab dia harus masuk ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Dia harus mulai menanggung salibnya. Waktu kecil mungkin belum terasa. Makin besar makin terasa. Sedangkan orang-orang yang melihat bayi lahir tertawa.
Orang senang kan satu lahir lagi. Kenapa? Tambah satu lagi korban. Beban kita lebih ringan lagi sebab ada satu lagi yang mau memikul beban bersama kita. Orang dewasa tertawa, dia menangis. Waktu lahir tangannya terkepal. Artinya apa? Dia siap merebut. Dia siap menikmati dan merebut. Tetapi pada saat orang meninggal dunia, tangannya terbuka. Artinya semua diserahkan balik. Tidak ada orang waktu meninggal tangannya terkepal. Kalau tangannya pegang rosario saja itu buatan orang. Buatan orang hidup. Seumur hidup tidak pernah pegang rosario. Tidak pernah doa rosario. Waktu meninggal, pegang rosario. Keren sekali. Bisa menipu orang-orang yang melihatnya. Tidak bisa menipu Tuhan. Jadi mumpung masih belum terbaring, mari kita pegang rosario kita juga. Jangan digantung di ujung ranjang. Banyak orang suka gantung rosario di ujung ranjang, tapi tidak pernah dipakai. Banyak orang suka koleksi rosario. Kemana saja beli rosario. Banyak sekali koleksi. Tidak satu pun dia doakan. Seperti janji saya 2 minggu lalu, saya katakan bahwa kita akan membahas lagi tentang kemarahan. Sebab 2 minggu lalu kita sudah kumpulkan, kita sudah tulis angket sebab-sebab kemarahan. Hari Jumat yang lalu, saya bersama dengan sekitar 30 umat, kami berkumpul di Gua Maria Ersani dan kami masing-masing memegang satu lembar dan kami membakar kertas-kertas itu. Maksudnya apa? Itu hanya simbol saja bahwa apa yang saya tuliskan, segala kekecewaan saya, kemarahan saya, sekarang saya hancurkan, saya bakar, saya persembahkan kepada Tuhan dan saya harapkan Tuhan menyembuhkan hati saya. Tapi simbol tidak akan jadi kenyataan jika kita tidak berusaha juga. Kita perlu berusaha. Mulai melupakan kesalahan orang. Tetapi jangan lupakan pelajarannya. Kalau orang berbuat salah kepada saya, pelajarannya adalah saya mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Saya juga mempunyai kesempatan untuk tidak berbuat seperti itu kepada orang lain. Sebab orang lain berbuat kepada saya saja itu menyakitkan. Saya juga jangan berbuat itu kepada orang lain. Berapa banyak menantu-menantu yang sakit hati kepada mertua. Kalau engkau memang sakit hati kepada mertua, apa yang dipelajari? Yaitu ketika engkau menjadi mertua nanti, jangan sakiti menantumu. Banyak orang memang tidak senang pada mertuanya, tapi pada saat dia jadi mertua, dia lakukan hal yang sama, mungkin lebih lagi. Kalau kita marah Bapak Ibu, kalau bisa, menyingkir sejenak, lalu kita bernafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Lalu kalau perlu, sambil mondar-mandir. Maju 7 langkah, mundur 7 langkah. Buat apa? Bukan tari daerah. Maksudnya supaya saya tenang. Saya paling takut kalau saya sedang misa, lalu ada persembahan dari belakang pakai tarian. Indah sih indah, tapi tidak tepat pada tempatnya. Kadang-kadang tariannya ini memperpanjang misa. Maju 1 langkah, mundur 3 langkah. Kapan sampai di depan? Nah, kita semua nunggu dia maju, tidak maju-maju, mundur terus ada sampai keluar. Saya bukan orang yang anti kesenian, saya senang melihat kesenian. Tapi pada saat marah boleh maju 7 langkah, mundur 7 langkah. Sambil berdialog dengan diri sendiri. Apa dialognya? Begini. Pantaskah saya marah? Apakah ini murni kesalahan dia saja? Apakah mungkin saya juga salah? Tanyakan pada diri sendiri. Saya marah-marah pada anak saya yang tidak naik kelas. Pantaskah saya marah? Sebab apa? Ketika dia sekolah, saya tidak pernah dampingi dia sekolah. Tidak pernah dampingi dia bikin PR atau melihat pelajarannya, memeriksa ulangannya dan sebagainya. Saya tidak pernah periksa. Tapi ketika dia tidak naik kelas, saya marah kepadanya. Sebenarnya tidak pantas. Sebab saya juga kurang bertanggung jawab. Kenapa saya biarkan dia main game terus? Kenapa tidak saya larang dia? Atau saya larang dia berontak. Kenapa saya tidak simpan saja gamenya? Engkau tidak boleh. Ini papa yang beli, mama yang beli. Bukan milikmu. Apakah dengan marah-marah keadaan akan menjadi lebih baik? Ketika saya marah dia, bukankah dia akan menyangkal? Bukankah dia akan balas memarahi saya? Bukankah dia mungkin mencari-cari kesalahan saya? Atau mungkin dia sengaja melakukan karena dimarahi, dipermalukan. Setelah kita bertanya pelan-pelan seperti ini, mungkin kemarahan akan lebih gampang diredam. Kadang-kadang karena kita tidak berpikir, langsung
saja kita sudah semprot orang. Bertanya pada diri sendiri. Lalu bertanya juga, seandainya saya membantu mencari solusi, bukankah lebih baik? Lalu pikirkan, kira-kira solusi apa? Daripada marah, saya cari solusi. Dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu saja, ibu bapak, kita sudah habiskan banyak waktu. Lalu kemarahan sudah reda. Tapi masalahnya kan tidak gampang. Kadang-kadang kemarahan langsung di tempat. Tetapi kalau kita mau melatihnya, tentu bisa. Kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, tentu bisa. Hari ini dalam Injil, dikatakan bahwa ada orang yang tuli, bisu lagi. Ini disembuhkan oleh Yesus. Lihat cara Yesus menyembuhkan. Aneh sekali. Memasukkan jari di lubang telinga orang. Anda pernah tidak melihat dokter THT memasukkan jari di kuping orang? Tidak pernah. Tapi Yesus melakukan. Itu hanya cara saja. Lebih jelek lagi, dia mau menyembuhkan lidah orang yang bisu itu. Dia meludah. Anda pikir meludah kemana? Tidak mungkin ke lantai. Kalau ke lantai sudah bilang lantai kan? Kan lidahnya yang disembuhkan. Yang meludah ke lidahnya. Waduh, jorok sekali ya. Kalau ada dokter model begitu, pasti nggak laku. Tetapi sembuh. Itu cara Tuhan. Artinya, meskipun Tuhan bisa langsung menyembuhkan orang, Dia masih mau menunjukkan kepada kita bahwa ada prosesnya, ada caranya. Yang mungkin kadang-kadang ditolak orang. Maka saya katakan solusi tadi itu penting. Ada caranya. Yang kalau kita sedang emosi tidak terpikir. Tapi kalau kita sudah berpikir dengan tenang, cara-cara itu bisa terpikirkan. Marah secara dewasa itu boleh kita lakukan. Datang kepada orang yang membuat saya marah. Jangan kepada orang lain. Jangan ceritakan kemarahan kita kepada orang lain. Langsung kepada orang itu saja. Kalau kita ceritakan pada orang lain, kita buang-buang waktu dan juga bikin masalah makin besar. Datang kepada orang itu, minta waktu sebentar, lalu jelaskan pada dia bahwa kita mengasihinya. Kita mau supaya ia tidak terus jatuh dalam kesalahan, sebab ini akan mencelakakannya. Bukankah ini maksud yang baik? Kita jelaskan kepada dia, sebelumnya berterima kasih dulu atas kesediaannya memberikan waktu. Jelaskan kepada dia, mengapa saya marah. Jadi perlu jelaskan. Jangan jadi orang yang marah-marah terus tapi orang tidak tahu kenapa orang ini marah-marah. Jelaskan. Kadang-kadang orang tidak tahu kenapa dimarahi. Jelaskan pelan-pelan. Dan itu hanya akan terjadi jika kita sudah memikirkannya dengan baik. Kalau perlu dituliskan. Akibatnya apa jika engkau terus berbuat salah. Lalu katakan kepada dia juga, bukan maksud saya untuk menyulitkan engkau, tapi justru untuk membantumu dan juga membantu saya. Sampaikan harapan-harapan kita. Kita berharap apa kepada dia. Nah, kalau dia memang orang yang baik dan benar, dia akan menerima. Meskipun mungkin membela-bela diri sedikit. Tapi karena nada suara kita sudah lembut, sudah baik, saya pikir akan lebih gampang diterima. Boleh juga kita cari seseorang yang bisa kita percaya, yang bisa pegang rahasia. Kita ngomong kepada dia tentang kekecewaan kita, kemarahan kita, dan minta pendapat dari dia. Seakan-akan dia adalah orang yang bikin masalah. Tentu dia tidak akan melawan kita dengan hebat, dia akan ngomong baik-baik pada kita. Anggaplah itu sebagai latihan kita mau ketemu dengan orang yang sebenarnya. Kadang-kadang apa yang tidak kita pikirkan, dipikirkan orang lain. Orang lain melihat lebih jauh lagi. Hidup kita jangan dihabiskan atau dirusakkan hanya karena kita marah atau kita kecewa. Ada orang ketika marah-marah, dia makan terus. Ini juga merusak tubuh, karena tubuh kita tidak sanggup menerima makanan sebanyak itu. Atau cari-cari kesalahan orang, ini juga tidak baik, karena membuat kita tambah berdosa. Dan satu hal, saya mau ingatkan. Ada banyak orang ketika mengetahui kesalahan orang lain yang sebelumnya dirahasiakan, suka mengatakan, Tuhan baik kepada saya. Tuhan tunjukkan salah orang itu kepada saya. Tuhan atau setan, saya kasih tahu, lihat akibatnya. Setelah engkau tahu, engkau tambah marah, engkau tambah kecewa, sakit hati, itu bukan Tuhan yang kasih tahu. Itu setan. Karena setan hanya mau membuat kita menderita. Tapi setelah kita tahu, kita berusaha memperbaiki kesalahan kita. Kita berusaha untuk berdamai dengan orang ini, memperbaiki keadaan. Ini baik, ini datang dari Tuhan. Jadi jangan gampang-gampang menggunakan nama Tuhan. Atau jangan mengatakan, tadi ada kecelakaan, saya selamat, Tuhan baik pada saya. Loh, kalau gitu Tuhan jahat dong sama orang lain. Jangan pakai kata-kata ini.
Tuhan baik kepada semua orang. Yang tidak baik adalah yang bikin kecelakaan itu. Tetapi setelah kecelakaan terjadi, Tuhan menampakkan kebaikannya dengan mengirim pertolongan dan juga pikiran yang baik kepada kita untuk mengampuni orang yang membuatnya. Ini baru Tuhan. Kalau saya kaya, Tuhan baik. Berarti orang miskin dikutuk Tuhan dong. Kalau seorang Romo berkecukupan, Romo yang diberkati. Berarti yang kekurangan itu dikutuk Tuhan. Lihat bagaimana Yesus. Apakah dia dikutuk juga mati seperti itu? Jadi ini bukan ide-ide yang ada dalam Alkitab. Bukan ide Tuhan. Yang saya tidak tahu datang dari mana meskipun katanya baca Alkitab. Yesus saja menderita. Dan dia katakan barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Saudara sekalian, saya pikir ada banyak di antara kita yang sudah mulai memasuki usia 50 atau mungkin masih jauh tapi pasti akan masuk ke usia itu. Saya juga 2 tahun lagi sudah 50 tahun, sudah setengah abad. Ada nasihat baik bagi orang yang 50 tahun atau 50 tahun lebih. Yaitu pertama, gunakanlah tabungan Anda atau apa yang sudah Anda tabung selama hidup untuk bersenang-senang. Karena tidak lama lagi kita akan makin lemah, makin sakit, dan tidak kuat seperti dulu lagi. Jadi kalau mau jalan-jalan, gunakanlah tabungan untuk jalan-jalan, menikmati pemandangan, melakukan apa yang dulu mau dilakukan tetapi tidak bisa karena sibuk bekerja. Jangan tinggalkan harta banyak kepada anak cucu. Karena kadang-kadang harta yang banyak ini membuat mereka tambah sengsara. Saya pernah satu kali di Jakarta, diminta untuk menutup peti. Ada keluarga totok yang meninggal. Jadi mereka masih punya tradisi yang totok, tradisi zaman dulu. Yang melarang orang menutup peti orang yang meninggal ini jika masalah keluarga belum selesai. Ketika saya sudah siap mau memimpin doa, seorang anak kasih tahu saya, Romo minta maaf, Romo harus pulang. Kenapa? Kami tidak bisa menutup peti sekarang. Karena kami masih ribut soal warisan. Jadi kasihan sekali bapaknya ini. Gara-gara warisan yang dia tinggalkan banyak itu, bukannya orang pakai warisannya untuk menyenangkan dia di akhir hidupnya, tidak boleh tutup. Baik, saya katakan saya akan pulang. Saya tidak marah soal gitu. Sudahlah, saya pulang. 3 hari kemudian saya telepon, apakah papamu sudah ditutup peti jenazahnya? Belum Romo, kami belum selesai. Wah, kasihan sekali bapaknya ini. Kalau sebulan belum selesai, nggak ditutup-tutup. Jadi apa? Jadi demi harta mereka lupa yang kasih harta itu siapa. Daripada meninggalkan harta, tinggalkan ilmu saja. Didik mereka baik-baik supaya mereka nanti bisa menghidupi diri sendiri. Karena dari apa yang mereka punya, dari ilmu mereka, mereka mungkin bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Mereka mungkin bisa menolong lebih banyak orang lagi daripada kita. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saya tinggalkan banyak harta, anak saya pasti terjamin hidupnya. Oh tidak. Kalau dia bodoh sebentar habis. Ada seorang bapak yang berpikir harta saya banyak sekali, tidak akan habis 7 turunan. Ternyata turunan ke-8 habis. Kenapa? Karena turunan pertama anaknya dia kasih nama Lim Cap Tiao. Jadi punya banyak duit. Turunan kedua namanya menjadi Lim Cetiao. Jadi Cap Tiao jadi Cetiao. Dari 10 juta jadi 1 juta. Turunan ketiga menjadi Lim Gopek Ceng. Turunan keempat menjadi Lim Ceban. Wah, tinggal ceban saja loh. 10.000. Turunan yang kelima menjadi Lim Ceceng. Ceceng 1.000 saja. Turunan yang keenam menjadi Lim Cepet. 100 rupiah. Turunan ketujuh menjadi Lim Caktun. 10 rupiah saja. Turunan ke-8 menjadi Lim Bangkrut. Habis. Jangan berpikir bahwa harta akan bisa menjamin hidup orang. Tidak. Tetapi kebijaksanaan, pengetahuan, dan kemampuan bekerja, kemampuan bersosialisasi itu yang akan membantu anak ini menjadi berguna dan juga bisa menghidupi diri sendiri. Mempunyai cucu, bagus. Tetapi kalau Anda sudah umur 50, jangan menjadi perawat buat cucu. Percuma. Nikmati hidup, bersahabatlah dengan banyak orang. Kalau ada perkumpulan glamur, golongan lanjut umur atau senior, datang bergabunglah di situ. Ikut mereka bersenang-senang. Romo, untuk bersenang-senang kan perlu duit. Nah, tidak selalu ada hal yang bersenang-senang tidak perlu duit kok. Senam-senam saja tidak perlu duit juga senang. Lalu berdamailah
Kalau merasa ada orang memusuhi saya, coba minta maaf kepadanya. Atau merasa saya benci pada orang, datang kasih tahu dia, saya benci kepadamu tapi sekarang tidak. Sekarang saya memaafkan karena saya sudah 50. Saya mau hidup baik. Lalu belajarlah juga untuk menerima keadaan bahwa sakit atau menjadi tua itu adalah proses kehidupan. Bahwa setelah kehidupan di dunia ini berakhir, ada kehidupan yang lain yang lebih bahagia yang Tuhan sediakan buat saya. Maka saya jangan takut. Dan tentu kita harus berdamai dengan Tuhan. Cari apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan. Melayani orang lebih banyak lagi, ini adalah hal yang bermakna. Hidup ini seperti air sungai. Ketika air mengalir, Anda tidak bisa menyentuh air yang sama 2 kali. Anda sentuh dia sudah ke tempat lain. Dan tidak usah dikejar. Sentuh lalu kejar, sentuh lagi. Itu kurang kerjaan. Kalau 50 kejar-kejar kayak gitu, cepat mati lah malah. Dan jika ada hal-hal yang belum Anda capai, pikirkan baik-baik. Kenapa saya belum bisa mencapai hal itu? Mungkin di masa lalu saya kurang berusaha. Apakah sekarang saya mampu mencapai? Rasanya tidak mungkin. Ya sudah, jangan paksakan diri. Coba cari hal yang lebih baik, melayani misalnya. Ada banyak pelayanan kok. Anda bisa mengunjungi orang sakit. Anda bisa menghibur orang yang sedang bersusah. Kalau tidak tahu wadahnya di mana, Anda boleh bergabung dengan Sabaro. Bersama-sama kita melayani orang. Atau kelompok-kelompok yang lain. Lakukan yang terbaik. Supaya nanti kita tidak sia-sia hidup. Supaya kita tetap dikenang. Yesus menyembuhkan orang ini yang mempunyai 2 penyakit. Dia katakan apa? Efata, terbukalah. Atau terlepaslah ikatannya. Ia juga ingin supaya kita membuka diri kita. Sayang sekali kalau kita habiskan waktu kita hanya dengan marah. Ingat-ingat bagaimana orang memperlakukan kita dengan buruk. Sayang sekali kita buang waktu. Kalau mampu memperbaiki orang, perbaiki. Kalau tidak mampu ya sudah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Saya tahu ada orang tua yang sampai saat ini sakit hati kepada anaknya. Hanya karena anak mungkin menikah dengan orang agama lain. Atau anak pindah ke agama lain. Hal seperti ini jangan diingat-ingat. Percuma. Kenapa? Dia sudah memilih jalannya sendiri. Kalau dia memang bahagia dengan jalan itu, ya sudah biar dia melakukan itu. Untuk apa dipikirkan? Lebih baik pikirkan bagaimana saya membuat jasa lebih banyak. Terbukalah artinya Tuhan bukalah hati saya. Buanglah segala beban dan segala hal yang buruk ini agar saya kembali hidup bahagia. Kita bisa bahagia atau tidak tergantung bagaimana kita memutuskannya. Yang sudah lewat, lewatlah. Tapi yang sekarang ini, yang ada di tangan, inilah kenyataan. Yang besok belum terjadi, tapi yang ada sekarang ini, inilah kenyataan. Lakukanlah sekarang. Dan yang baik yang kita lakukan sekarang, besok akan dikenang sebagai jasa kita. Karena kita sudah melakukannya. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita. Amin.